Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Solihin, tentunya di channel Tekno Tenar. Baiklah sobat, di video kali ini saya ingin bercerita pengalaman saya menggunakan Xiaomi 13T ini selama hampir 3 minggu ya sob ya. Dan sebelum itu untuk video unboxingnya sudah saya buat sebelum video ini ya sob ya. Oke, namun sebelum kita masuk ke reviewnya atau pembahasannya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada sobat yang sudah mengklik video ini, serta saya doakan semoga sobat semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta dipermudah segala urusannya ya sob ya. Baik, kita langsung saja mulai ya sob ya. Yang pertama dari segi desain. Jujur untuk desain dari Xiaomi 13T ini ya kata-kata yang pertama yaitu cakep ya sob ya. Sobat bisa lihat dari layarnya ini sudah simetris ya sob ya. Atas, bawah, samping kiri dan kanan itu sudah simetris dan bezelnya cukup tipis ya sob ya. Oke, kalau kita bisa melihat dari samping ini memang polosan samping kirinya. Kemudian samping kanannya terdapat 3 buah tombol ya sob ya, volume up and down, kemudian ada tombol untuk on off ya sob ya. Kemudian kalau kita lihat dari atasnya ya sob ya, ini ada 2 buah lubang mikrofon, kemudian ada IR blaster dan ini ada speaker ya sob ya. IR blaster ini adalah satu fitur dari Xiaomi yang alhamdulillah belum dihilangkan ya sob ya. Jadi fungsinya bisa untuk remote AC ataupun remote TV ya sob ya. Kemudian di bagian bawahnya ada speaker lagi, kemudian ini ada lubang untuk USB Type-C, kemudian ada mikrofon lagi, dan ini adalah slot untuk dual SIM ya sob ya. Dan ini tidak ada slot untuk micro SD dan juga tidak hybrid ya sob ya. Jadi ini untuk dual SIM. Oke, kita lanjut ke bagian belakang sob ya. Di bagian belakang ini jujur aja untuk modul kameranya ini saya suka ya sob ya, karena ini adalah desain yang baru untuk Xiaomi ya sob ya. Untuk di belakang ini ada 3 buah kamera ya sob ya. Nanti akan kita lihat hasil gambar maupun videonya. Kamera yang pertama ini adalah kamera wide, resolusinya 50 megapiksel ya sob ya. Kemudian yang bawah ini juga 50 megapiksel untuk telefoto. Kemudian yang kecil ini adalah 12 megapiksel untuk lensa ultra wide ya sob ya. Dan tidak lupa ditemani juga oleh lampu flash yang ini ya sob ya. Dan untuk kamera utama dan kamera telefotonya ini sudah dilengkapi dengan OIS ya sob ya, atau Optical Image Stabilization. Oke. Jadi ini untuk layar depannya itu sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass ya sob ya, Gorilla Glass 5. Begitupun untuk bagian belakangnya ini adalah kaca Corning Gorilla Glass 5. Namun satu-satunya yang saya tidak suka dari desain dari si Xiaomi 13T ini adalah untuk back covernya ini sangat fingerprint magnet ya sob ya. Nah, jadi untuk yang warna hitam ini, kemudian juga ada warna yang hijau atau meadow green, itu sangat fingerprint magnet. Nah, jadi sangat disarankan untuk menggunakan case bawaannya atau beli saja case yang baru ya sob ya. Mungkin kalau untuk masalah fingerprint magnet, sobat bisa juga membeli yang berwarna biru atau yang berbahan kulit-kulitan untuk di belakangnya ini. Baik, ngomong-ngomong soal layar ya sob ya, ini adalah layar seluas 6,67 inch, kemudian resolusinya itu 1220 pixel, sekitar itu ya sob ya. Kemudian refresh rate-nya itu 144 Hz ya sob ya. Dan ini sangat nyaman sekali ya sob ya, sangat responsif dan sangat nyaman. Selain itu tentu saja dilengkapi dengan fitur HDR10+, kemudian juga Dolby Vision ya sob ya. Dan ini sudah menggunakan in-display fingerprint ya sob ya, dan sangat responsif juga. Oke, lanjut kita masuk ke bagian kamera ya sob ya. Jadi Xiaomi 13T ini adalah HP pertama dari Xiaomi yang berkolaborasi dengan brand Leica ya sob ya. Seperti yang sobat tahu, Leica ini adalah brand kamera ternama yang harganya itu di luar nalar lah untuk kita ya sob ya.
Jadi Xiaomi berhasil menghadirkan Xiaomi 13T ini dengan brand Leica yang nanti juga akan berlanjut di Xiaomi versi 14 atau Xiaomi 14 series ya sob ya. Nah, untuk brand Leica-nya ini sendiri bukan sekedar tempelan atau gaya-gayaan ya sob ya, namun patut diacungi jempol lah. Dan ini adalah beberapa hasil fotonya. Nah, untuk hasil fotonya sendiri, sebenarnya untuk Xiaomi 13T ini bukan ke arah yang gonjreng banget ya sob ya, namun lebih ke arah yang memiliki karakter tersendiri ya sob ya. Dan banyak juga menu-menu kameranya ya sob ya. Jadi misalnya untuk fotonya sendiri ini berbagai macam ya sob ya. Filternya bawaan dari Leica ya sob ya. Seperti Leica VIV, kemudian Leica Net, kemudian Black and White Net dan lain sebagainya ya sob ya. Dan ini memiliki karakternya sendiri-sendiri. Kemudian juga untuk fitur kameranya itu juga cukup banyak ya sob ya. Ada bisa lihat di sini ya sob ya, bisa misalnya untuk gayanya sendiri terdiri dari Leica Vibrant dan Leica Authentic ya sob ya. Untuk saya sendiri lebih suka ke Leica Authentic karena warnanya itu lebih memiliki karakter ya sob ya. Kalau Leica Vibrant itu jujur untuk warna lebih gonjreng, namun juga sesuai selera lah sob ya, bisa Leica Vibrant ataupun yang autentik ya sob ya. Kemudian juga di sini ada seperti ya HDR, kemudian kamera AI, fokus pelacakan gerakan dan lain sebagainya. Dan untuk fitur videonya ini juga sudah memiliki fitur stabilizer ya sob ya. Kemudian untuk resolusinya tertinggi dari resolusi ini adalah 4K 30 fps ya sob ya. Namun sayang di resolusi 4K ini untuk fitur stabilizernya itu tidak berfungsi ya sob ya. Kalau kita aktifkan video stabil ini atau video stabil pro ini, jadi resolusinya itu akan menurun ke 1080p ya sob ya. Dan ini adalah salah satu hasil videonya ya sob ya. Baik sobat, dan ini adalah hasil video dari Xiaomi 13T dengan resolusi 1080p di 30 fps ya sob ya. 30 fps, dan ini hasil kamera depannya. Dan kalau kita berlari seperti ini. Jadi ini adalah hasil videonya. Nah, ini adalah hasil video dari Xiaomi 13T dengan mode ultra stabil atau stabil pro. Dan kalau kita berlari, ini berlari menggunakan tangan, kakak di situ aja, nanti ayah ke situ. Tuh cukup stabil ya. Nah, ini saya berlari. Ini saya sambil berlari ya. Dan hasil videonya bisa sobat lihat. Ayo ke sana jalan. Balik lagi ke sini.
Nah, untuk kamera depannya sendiri yang paling saya suka yaitu adanya mode ini ya sob ya, yaitu teleprompter ataupun tulisan-tulisan yang bisa kita baca sambil kita melihat ke kameranya ya sob ya. Misalnya ini sob, inilah misalnya, kemudian kita coba rekam ya sob ya. Nah, jadi ini sangat membantu sekali dalam membuat konten ya sob ya. Jadi bisa lah kita sambil baca sambil lihat kamera ya sob ya, itulah intinya. Jadi ini biasanya digunakan oleh pembaca-pembaca berita ya sob ya. Baik, kita lanjut ke spesifikasi ya sob ya. Sebenarnya secara keseluruhan kalau kita lihat di internet ataupun di media sosial ya sob ya, jadi Xiaomi 13T ini sering dibandingkan dengan saudaranya yaitu Poco F5 ya sob ya, dimana Xiaomi 13T ini menggunakan prosesor ataupun chipset dari MediaTek ya sob ya, yaitu Dimensity 8200 Ultra ya sob ya, kemudian berpadu dengan RAM 12GB LPDDR5 dan penyimpanan 256GB, itu jenisnya UFS 3.1 ya sob ya. Dan itu sudah dipastikan ngebut banget ya sob ya. Jadi kalau untuk si Poco F5 itu sebenarnya secara spesifikasi di atas kertas itu jelas lebih tinggi ya sob ya. Jadi dia itu menggunakan Snapdragon 7 Plus Gen 2 ya sob ya. Kemudian RAM-nya juga 8GB, ada yang 12, dan penyimpanannya juga sama ya sob ya, UFS 3.1 256GB. Oke, kalau untuk bermain Mobile Legends itu kita bisa lihat settingannya itu di frame rate-nya ultra, kemudian grafisnya ultra ya sob ya. Kita cobain mentokin kanan semuanya ya sob ya. Nah, kita sudah lihat grafisnya mentok kanan dan ini juga masih lancar ya sob ya. Oke, kita langsung aja kita lihat performanya di in-game-nya ya sob ya. Ini enak banget ya sob ya, jadi nggak ada lag sama sekali lah. Jadi kalau saya bermain Mobile Legends ini selama kira-kira 30 menitan itu baterainya bisa berkurang sekitar 12%-an ya sob ya, kadang juga 13%. Jadi tergantung kondisi HP-nya. Kalau misalnya kita bermainnya di tempat panas itu bisa lebih cepat ya sob ya. Jadi kalau mau lebih amannya itu disarankan pakai cooler aja ya sob ya. Oke. Nah, kalau untuk game PUBG ya sob ya, untuk settingan grafisnya itu mentok di Ultra HDR ya sob ya. Jadi ini sudah mentok ya sob ya di Ultra HDR. Untuk gyronya ini lanjai ya sob ya, jadi nggak ada delay sama sekali untuk gyronya, karena gyronya itu sudah berbentuk hardware ya sob ya, bukan cuman software lagi. I need a weapon. Nah, selama permainan selama 30 menit kurang lebih ya sob ya, ini menghabiskan daya baterainya itu sekitar 13%-an lah. Kalau di MLBB tadi itu 12%, karena PUBG ini mungkin grafisnya itu lebih tinggi ya sob ya, mungkin bisa juga lebih dari 13% ya sob ya, untuk 30 menit permainan ya sob ya. Nah, sementara untuk di game Genshin Impact ya sob ya, kita coba mentokkan ya sob ya. Jadi ini memang keterangannya terlalu berat ya sob ya, namun ini dijamin lancar jaya sob ya. Ini sudah mentok 60 fps ya sob ya, itunya juga sudah sangat tinggi, kemudian untuk settingannya juga sudah sangat tinggi. Kita coba mainkan ya sob ya. Jadi kita coba aja teleport ke sini dulu lah. Kita coba cari-cari musuh. Oke, kita udah ketemu musuhnya sob.
Jadi walaupun settingannya itu terlihat merah, ini lancar ya sob ya. Nah, dari segi baterai, Xiaomi 13T ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh ya sob ya, dan dibekali dengan 67 watt fast charging yang sudah ada di dalam kotak ya sob ya. Jadi dari segi pengecasan memang terasa adanya penurunan dari seri Xiaomi 12T ya sob ya, dimana 12T kemarin itu berada pada 120 watt ya sob ya. Namun ini juga termasuk kencang di kelasnya ya sob ya. Dengan penurunan ini semoga saja umur baterai dari Xiaomi 13T ini juga lebih baik ataupun lebih lama. Nah, dari ketahanan baterai sebenarnya Xiaomi 13T ini termasuk dalam kategori yang awet ya sob ya. Bahkan awet banget. Jadi selama pemakaian kalau sekedar scroll-scroll sosial media, kemudian juga bermain game seperlunya, ataupun tidak ada yang instan ya sob ya, jadi bisa bertahan seharian. Namun kalau kita barengi dengan bermain game yang cukup lama, kemudian juga ditambah dengan mengedit konten di CapCut, itu bisa sampai 2 kali pengecasan ya sob ya. Jadi misalnya pagi penuh, kemudian untuk sore ke malamnya itu sudah harus dicas lagi karena sudah berada di level 40 ataupun 30%. Jadi kalau pemakaian saya itu biasanya 2 kali pengecasan sehari ya sob ya. Atau kalau misalnya pemakaian yang wajar ataupun tidak banyak mengedit di CapCut ataupun di aplikasi editing lain, itu bisa sampai seharian ataupun waktu malam jam 10 baru saya cas lagi ya sob ya. Nah, salah satu fitur dari Xiaomi 13T ini yang sangat saya suka adalah adanya IP rating 68 ya sob ya, atau IP68. Jadi IP68 ini adalah sertifikasi yang diberikan kepada barang-barang elektronik untuk ketahanan terhadap air dan juga debu ya sob ya. Jadi dengan adanya fitur ini, sebenarnya fitur ini adalah jarang ya sob ya terdapat di HP Xiaomi keluaran-keluaran yang sekarang, apalagi di kelas mid-range. Namun di Xiaomi 13T ini sudah dibekali dengan fitur itu. Jadi insya Allah aman terhadap air dan juga debu ya sob ya. Namun jangan juga dimasukkan ke air ya sob ya, karena beberapa kasus di Instagram ataupun di TikTok katanya ada yang berembun ya sob ya di kameranya ini. Jadi bagi sobat yang mungkin mengalami kasus kamera berembun, silahkan komen di bawah ini ya sob ya, di bawah di kolom komentar. Kita sharing-sharing aja. Nah, kesimpulannya untuk Xiaomi 13T ini adalah HP yang all-rounder ya sob ya. Jadi all-rounder itu adalah secara spesifikasi itu sudah ngebut sekali, kemudian kameranya juga bagus dan bisa dibawa main game dan konten juga ya sob ya. Jadi ini adalah lebih all-rounder. Namun bagi sobat yang lebih fokus ke gaming, jadi sobat bisa pilih Poco F5 ya sob ya, yang harganya itu 100-200 lebih murah dari si HP ini. Nah, baik, mungkin itulah pembahasan saya untuk Xiaomi 13T ini ya sob ya. Yang pasti selama pemakaian lebih kurang 3 mingguan,
Jadi saya belum menemukan kendala yang serius ya sob ya. Jadi untuk kekurangannya yang pertama di backcovernya ini ya sob ya, sangat fingerprint magnet sekali ya sob ya. Namun bisa diakali dengan soft case ataupun casing yang lain ya sob ya. Kemudian untuk yang kedua, ini HP sebenarnya kalau pakai main game itu ngebut ya sob ya, namun gampang panas ya sob ya. Bahkan kalau dipakai kita geber bermain game itu suhunya itu bisa sangat panas dan kurang nyaman di tangan ya sob ya. Mungkin ini juga mudah-mudahan bisa diakali Xiaomi dengan update software ya sob ya, karena software Xiaomi ini dijanjikan selama 4 tahun itu mendapatkan update ya sob ya untuk OS-nya, kemudian selama 5 tahun untuk security patch-nya ya sob ya. Mudah-mudahan saja Xiaomi 13T ini juga nantinya dapat HyperOS yang lagi booming sekarang sebagai pengganti MIUI ya sob ya. Nah, mungkin itu saja pembahasan saya untuk Xiaomi 13T. Kemudian apa yang kurang silahkan komen di bawah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.